kesepakatan didirikan koperasi simpan pinjam dan didroplah uang ke sana untuk diberikan ke usaha kecil menengah ini. Nah, sedangkan itu tidak diberikan secara merata kepada setiap kecamatan. Berapa kecamatan di seluruh Jakarta ini kalau sampai ke kelurahan dirikan suatu koperasi simpan pinjam, kemudian diberikan dana bergulir nggak banyak-banyak, saling 200 juta lah setiap kecamatan. Dan itu bergulir ya. Bergulir itu dalam artian kalau dipinjamkan hari ini kepada si A, katakanlah 1 juta, 2 juta, dia ansur setiap hari, ansurannya itu bisa juga dipinjamkan lagi kepada yang lain gitu. Sehingga turnover-nya semakin tinggi gitu. Tapi ini kan tidak dilakukan secara cepat dan tepat oleh kebijakan pemerintah ini yang harus memberikan dana perkuatan itu harus kepada koperasi simpan pinjam itu. Karena persyaratan koperasi simpan pinjam ini tidak sama dengan mendirikan BPR macam-macam. Asal ada anggota, ada koperasi, ngerti dia, diajar sedikit masalah pembukuan, dia udah bisa melakukan simpan pinjam. Dan itu tanpa agunan anggotanya kah atau pedagang kaki lima, mereka percaya. Karena masing-masing itu per kelompok itu saling menjamin gitu. Kalau dia merusak artinya kelompok dia rusak. Kepercayaan orang akan rusak gara kamu sendiri gitu loh. Gitu. Baik Pak Sukri, ini kan begitu banyaknya sekali kita lihat hipermarket ataupun minimarket berjamuran ya Pak ya, tumbuh di mana-mana, di setiap jalan pasti ada minimarket. Dan itu jelas mematikan atau melumpuhkan pasar-pasar tradisional atau usaha-usaha kecil lainnya. Menurut pengamatan Bapak harus bagaimana sih? Nah gini ya, dulu saya melihat ya kira-kira 20 tahun atau 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu Jakarta Selatan itu kalau you lihat jalan kaki pagi ya, pagi-pagi mulai jam 3 subuh, 4 subuh itu udah berkeliaran pedagang sayur kaki lima itu bawa segala macam hasil taninya untuk dijual kepada masyarakat, masyarakat beli di situ gitu loh. Kemudian berdirilah supermarket Hero, Carrefour, macam-macam. Kemudian habislah pasar mereka, sudah diserap oleh mereka itu semua. Sekarang kayak supermarket ini, Carrefour ini kan menjamur di sini. You tahu nggak, di Singapura itu cuma 1 Carrefour itu adanya. Dan letaknya di luar kota? Di luar kota, di Bugis itu. Saya lihat kan. Jauh dari pusat kota. Dan tidak mematikan pedagang-pedagang retail yang ada di di Arab Street macam-macam tetap jalan gitu loh. Kenapa kok di sini setiap wilayah ada Carrefour, ada Hero, ada Giant macam-macam. Ya sudahlah, bagaimana nggak mati, bagaimana nggak terancam usaha kecil rakyat ini yang marketnya itu adalah juga yang membeli di Carrefour itu. Menurut Bapak siapa yang harus bertanggung jawab atas menjamurnya hipermarket dan minimarket sehingga mematikan usaha tradisional ini? Yang bertanggung jawab yang memberikan izin dong. Kenapa diberikan izin? Maksud Bapak? Apakah perdagangan, apakah Dinas Perdagangan dari DKI misalnya kan? Dia memberikan izin kan, dia memberikan lahan segala macam. Seharusnya kan kalau kita lihat di luar negeri ya, seperti di Australia itu, setiap membangun suatu suburb itu ya, satu wilayah, itu sudah tentukan. Sini cuma boleh ada 1 supermarket, sini ada 1 pom bensin, di sini ada ini semua. Sudah diatur gitu. Jadi market plan-nya di sini ini juga nggak jelas. Asal ada uang, asal kasih uang selesai, dapat didirikan gitu. Nah sekarang bagaimana mengatasi itu? Ini sudah terjadi kan gitu kan? Nah kalau mau pemerintah sekarang ini kita bikin aturan main. Misalnya mulai jam 6 pagi sampai jam 10 dia boleh berjualan di Carrefour itu. Tapi jam 10 lahan itu harus bersih semuanya. Mereka bersih dan orang berjualan. Dia pernah lihat Balangkari di Malioboro ya, di Jogja. Jogja itu toko-toko pagi-pagi jam 6 itu sampai jam 9. Orang jualan tuh kaki lima itu semua. Jam 9 tuh tutup semua bersih. Mereka berjualan lagi lah toko-toko itu. Di depan toko itu. Nanti mereka jam 9 sampai jam 6-7 malam, jam 9 malam sampai pagi silahkan jualan lagi. Tapi syaratnya sesudah itu bersih lagi gitu loh. Sehingga jelas ada peluang bisnis yang diberikan keberpihakan kita kepada rakyat kecil ini gitu. Pasar-pasar tradisional, ini, Pak ya, sehingga tidak mematikan mereka. Yang mematikan mereka dan juga tidak mematikan katakanlah ini terlanjur ya, karena semua
Carrefour kah, Giant kah, Hero kah, macam-macam namanya sekarang. Timbul berjamur kan. Ya enggak, ibu ini juga sering ke mall ya. Dan itu memang memudahkan kita sebagai warga ya Pak untuk mencari kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita. Iya. Dan itu kan kalau kita beli langsung kepada mereka ya, itu mereka baru bawa tuh dari kebun itu loh. Pagi-pagi misalnya sayur-sayuran itu, dan bersih. Harganya pun enggak macam-macam. Enggak pakai lama, bayar selesai, tebak ke rumah. Tapi apa yang terjadi sekarang karena tidak berikan kebijakan lagi kan. Jadi awal semua adalah berawal dari kebijakan. Yang kebijakan itu bisa dibeli gitu loh. Ini masalahnya. UKM nggak bisa beli kebijakan kan. Gitu. Waktu itu juga saya pernah mendengar Pak bahwa diberlakukannya jam buka bagi hipermarket dan minimarket yang berada di seluruh Jakarta khususnya, yaitu mereka harus buka pada jam 10. Dan jam tutupnya itu tidak dipatok harus jam berapa, tapi buka jam 10 sehingga orang-orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan mereka pagi harus ke pasar tradisional. Tapi sepertinya itu tidak berlangsung lama, Pak. Tidak berlangsung lama dan seharusnya mereka diberikan kesempatan berjualan di areanya supermarket itu. Seperti di Jogja tadi ya Pak ya. Dan itu mereka diberikan kantong-kantong sampah ya. Begitu selesai itu masuk kantong sampah semua bersih. Gak ada bekas sama sekali gitu loh. Itu bisa diatur sebetulnya dan mereka juga senang. Karena orang kan senang juga dan barangkali itu juga tidak akan mengganggu omset daripada Carrefour itu karena dia segmentasi pasarnya. Ya, jenis barang-barang yang dijual di supermarketnya kan sangat banyak jenisnya kan dibandingkan dengan usaha kecil menengah ini. Gitu. Baik Pak Sukri, menarik sekali perbincangannya. Mudah-mudahan dari sini ke depan UKM ini makin bisa mendapatkan tempat ya Pak ya dan bisa mensejahterakan rakyat kecil juga. Terima kasih banyak Pak. Dan saudara, dengan berakhirnya dialog tadi maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam Berita Metropolitan malam ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, Seleni Hadiawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.